Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman Wahid. Di sini kembali lagi bersama channel Pejuang Subscribe. Kali ini saya akan membahas pentingnya GIS dalam kehidupan sehari-hari. GIS dalam kehidupan sehari-hari mungkin bagi orang awam masih banyak yang belum mengetahui manfaat dan kegunaannya. Maka dari itu, manfaat dan kegunaannya dalam sistem informasi geografis untuk kehidupan sehari-hari yaitu sistem informasi geografik dalam bahasa Inggris itu Geographic Information System, disingkat itu GIS. GIS adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial bereferensi ke ruangan, atau dalam arti yang lebih sempit adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Teknologi sistem informasi geografis dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan, pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Misalnya, SIG bisa membantu perencanaan untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam. Setelah itu kita akan membahas manfaat SIG di berbagai bidang atau manajemen tata guna lahan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman industri, perdagangan, perkantoran, dan fasilitas umum dan jalur hijau. GIS dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut, dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas yang diperlakukan lokasi dari utilitas yang akan dibangun di daerah perkotaan. Perlu dipertimbangkan agar efektif dan tidak melanggar kriteria-kriteria tertentu yang bisa menyebabkan ketidakselarasan. Contohnya, pembangunan tempat sampah. Kriteria-kriteria yang dijadikan parameter antara lain di luar area pemukiman, berada dalam radius 10 meter dari genangan air, berjarak 5 meter dari jalan raya, dan sebagainya. Dengan kemampuan GIS ini yang bisa memetakan apa yang ada di luar dan di dalam suatu area. Kriteria-kriteria nanti digabungkan sehingga memunculkan irisan daerah yang tidak sesuai, agak sesuai, dan sangat sesuai dengan seluruh kriteria. Tujuan GIS adalah agar penentuan pola pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kondisi fisik dan sosial yang ada, sehingga lebih efektif dan efisien. Misalnya penataan ruang, perkotaan, perdesaan, permukiman, kawasan industri, dan lainnya. Investigasi sumber daya alam secara sederhana. Manfaat GIS dalam data kekayaan sumber daya alam ilmiah adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang pertambangan lainnya. Untuk mengetahui persebaran kawasan lahan, misalnya kawasan lahan potensi. Di sini saya akan menjelaskan lagi kemampuan GIS untuk pengawasan daerah bencana alam. Misalnya, memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang, atau menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana, penentuan tingkat bahaya erosi, prediksi ketinggian banjir, prediksi ketingkatan kekeringan. Bagi perencanaan wilayah kota, 1. Untuk bidang sumber daya seperti kesesuaian lahan, pemukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan, dan energi, analisis daerah rawan bencana. Untuk bidang perencanaan ruang seperti perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kawasan industri, pasar, kawasan permukiman, penataan sistem dan status pertahanan. Yang kedua ini untuk bidang manajemen atau sarana prasarana suatu wilayah seperti manajemen sistem, informasi jaringan air bersih, perencanaan dan peluasan jaringan listrik.
Untuk bidang pariwisata seperti inventaris pariwisata dan analisis potensi pariwisata atau suatu daerah. Yang ketiga ini untuk bidang transportasi seperti inventaris jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Untuk keempat, untuk dalam bidang sosial dan budaya seperti mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu wilayah, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian, serta kemungkinan pola drainasenya, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan, pendataan dan pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan, dan perkantoran. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dari video GIS dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.